Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ini kami. Bingung rasanya sebenarnya. Tapi ya mungkin teman-teman juga tahu beberapa hari kemarin ngelihat story kita berdua ada kabar duka dari kami sekeluarga. Terus ngapain sih ngonten? Ya kami ingin berbagi aja sebenarnya dengan kondisi yang terjadi kemarin 1 minggu 2 minggu sebelum Papa masuk rumah sakit, proses Papa masuk rumah sakit hingga akhirnya Papa harus berpulang kemarin. Yes, kondisinya memang sekarang itu kita lagi diuji dengan musibah adanya wabah, dan konon kemarin hasil pemeriksaan di rumah sakit Papa itu memang terpapar. Dan langkah yang harus kita lakukan semua yang ada di rumah adalah menjaga kesehatan, udah tentu ya, mengingatkan teman-teman juga memang kesehatan itu sangat penting. Apa yang kita lakukan, mungkin aku mau liatin beberapa cuplikan. Jadi kemarin kita membersihkan, mensterilisasi rumah dengan bantuan dari PMI. Terus ini nih cuplikannya. Kan ya, degan. Banyak jadwal hari ini ya? Mama, kebutuhan mama. Bade kalebet oge mangga cen. Nah, hari ini rencananya kita sekeluarga, walaupun kemarin sebetulnya sebelum Papa berpulang, beberapa hari sebelumnya kita sempat tes antigen juga sekeluarga, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi setelah Papa nggak ada, terus kita melalui proses pemakaman dan lain-lain untuk menjaga diri kita juga. Saat ini kita mau antigen untuk yang kesekian kalinya, ya untuk menjaga kondisi kita sekeluarga. Terus ya nanti aku cerita seperti apa sih pengalaman nanti kita share setelah yang terjadi teh seperti apa dari awal ya sampai akhirnya almarhum nggak ada gitu, nanti kita share. Sekarang kita mau antigen dulu ya. Tapi jangan lupa Like, comment, and subscribe. Doakan ya hasil kita berdua bagus. Amin. Semua sekeluarga kita bagus. Ya, hanya dari antigen Bandung udah nyampe rumah. Jadi sementara kondisinya begini, kita mengisolasi mandiri. Kita sekeluarga di rumah. Lagi ngapain? Lagi mempersiapkan alat untuk persiapan tes. Oke, ini yang dipakai sekarang tesnya apa? Tes antigen. Antigen ya. Ya. Doakan, saya masih deg-degan hasilnya, mudah-mudahan baik. Jadi yang mau dites saya, Bubun, Keluarga kita Kakak Radit, Kakak Rajwa, Kakak Rasya, Mama, ada kakaknya Bubun. Kalau yang baru kenal, ini namanya Wai. Katanya tolong follow. Follow
Terus ini Waina, jadi kita udah kumpul sekeluarga, udah persiapan buat apa namanya antigen. Yang enggak kayaknya nih skala karena takut katanya. Yang mudah-mudahan nggak ada apa-apa sih. Ah, deg-degan. Klop itu. Bunga, maksudnya kayak hari ini kan bunga. Sini bunga putih ke sini. Sini tulisan gini kayak tulisan sini. Aku sambil ngobrol boleh nggak? Boleh. Jadi fasilitas ini tuh adanya di Bandung. Adanya di Antigen Bandung, cuma sekarang udah buka di Cimahi. Di daerah Oke. Jadi buat teman-teman yang ada di Bandung pengen swab antigen juga bisa di rumah, bisa home service. Terus nanti ada tim yang datang full dengan APD, jadi nggak usah khawatir. Tuh, komplit semuanya dipakai. Terus hasilnya juga langsung ya hari ini juga ya? Langsung ditunggu kurang lebih 15-30 menit. Hasilnya via? Iya, bisa berupa PDF dikirim ke WhatsApp atau berupa bentuk formnya dikirim langsung. Oke, siap. Persiapan yang duluan ayah. Doain hasilnya ya, saya mau deg-degan. Amin. Insya Allah yang terbaik ya. Jadi prosesnya itu cuma pakai alat seperti cotton bud, masuk ke hidung, tapi bagian paling dalam yang nyambung ke tenggorokan ya ayah. Iya. Masukin di sini emang agak rasanya, kita beberapa kali udah Iya. rasanya agak pedih ke mata sih. Iya. Kayak kemasukan air cuma sebentar, pasti keluar air mata mau pasti sebentar, diambil yang satu, dua-duanya ya. Satu aja. Jadi sampelnya cukup satu. Oh, cukup hidung, satu, oke. Terus satu hidung nanti dimasukin ke cairannya, habis itu cairannya dimasukin ke alat apa ini namanya? Ini buat antigennya. Alat antigennya kayak gini. Antigen. Oke. Aku boleh lihat ya? Boleh, Maka. Jadi alatnya kayak gini. Ngalernya tutup dulu. Kayak gini, terus ditetesin. Setelah itu nanti keluar cairannya menuju ke atas. Kalau ke T itu kita positif, kalau ke C itu kita negatif. Benar ya? Ya, kalau garis 2 nanti. Kalau garis 2 positif, kalau garis 1 negatif gitu ya. Hafal kan saya? Oke, bismillah. Aku bikinin story di handphone. Di situ. Jadi ini yang ngantri ada Rasya, Radit, Waai, Rajwa, Alangga, Waina. Mama, dan ada Waina. Bismillah, semuanya sekeluarga. Oke. Nanti kita tunggu hasilnya, oke? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah swab antigen ya, Ayah? Sudah. Jadi sudah tahu rasanya ya? Sudah tidak tegang ya? Saya lebih tegang hasilnya. Nanti pemeriksaannya, pengambilan sampelnya melalui satu lubang hidung aja. Lubang hidung sebelah kanan nggak ada masalah. Nggak ada yang sakit atau luka. Nggak ada ya. Baik kalau gitu. Siap sekarang. Siap ya. Kenapa Anda yang tegang? Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti instruksi saya ya. Ya oke. Paha aura. Saya memang seksi orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Relax aja ya. Iya. Ikuti instruksi saya, punten. Tengah dah. Nah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya. Ya, ditahan. Sudah selesai. Gimana rasanya? Keluar air mata pasti. Seperti tenggelam ya. Ini mah satu tapi lama ya. Jadi kuduk-kuduk dalamnya biar dapat. Jangan shaking. Tinggal ditunggu hasilnya. Tahu. Ya, bawain mama aku udah berani. Udah ditentuin. Berani. Bayi itu ini. Next. Aku bismillah. Udah pernah 2 kali tapi tetap aja. Iya. Deg-degan hasil atau deg-degan? Dua-duanya. Doakan guys. Bismillah ya. Bismillah, semangat.
Baca surat Al-Baqarah, Bun. Nilai selanjutnya Bubun yang mau di swab. Relax saja ya. Prosesnya sama, pengambilan sampelnya melalui satu lubang hidung, yang hidung sebelah kanan. Ada yang sakit di lubang sebelah kanan? Tidak ada. Tidak ada luka ya. Sudah siap ya? Bentar. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Relax aja ya. Ikutin saya, punten tengah dah, dikit lagi. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya teh ya. Stop. Sip. Ditahan dikit lagi. Sudah selesai. Cuci sama. Wow, Ada tisu? ini dalam banget sih. Itu sebelah tisu sayang. Kontak keluaran Ini dalam banget sih. Sakit? Biasanya enggak, sumpah enggak. Cuman kayak nyerang aja tapi nggak sakit. Ya kayak masuk air kan? Nggak sakit. Jadi buat kalian yang belum antigen nggak sakit kok. Heeh. Aku pun berani. Alhamdulillah. Insya Allah. Mamahan. Selanjutnya Mama yang mau di swab. Kenapa Sin? Kenapa? Cian kenapa? Sun kenapa? Ya kan tahu. Mungkin gitu-gitu. Nanti habis ini ala ya. Enggak. Lemah lah. Di sini siapa? Ini wajah-wajah tegang menunggu swab. Tegang dicolok, tegang hasilnya. Kakak sih paling aman kayaknya habis ini kakak deh. Berani. Sih, ini paling berani. Berani. Asli, asli, Asli. asli. Udah ada jemuran. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya Bu ya. Dikit lagi tahan Ibu. Sudah selesai Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan hasilnya baik. Supaya kitanya sehat, lingkungan sehat, semuanya sehat. Terus aja jangan dimati-matiin terus 2008. Betul? Betul ya. Kamu lah di sini sudah ketemu. Nanti itu sayang. Hai guys, aku udah selesai guys. Ada Adit, ayah. Ini Ala mau swipe sendiri, coba gimana? Swipe ala Ala. gimana coba? Tapi alhamdulillah kayaknya aman lah. Soalnya kalau yang pengalaman saya, kalau yang positif, jalan 5 menit ke 8 itu biasanya udah ada samar-samar gitu. Ya udah ada sama deh. Nah, kalau ini mah bersih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ya kita berusaha aja kan. Udah kayaknya semua udah yuk, udah aja ya. Sudah kamu. Tat. Gerak atuh kamu kemana itu mah? Nih tuh ada mama, udah. Apa rasanya mah? Rasanya lega, bersyukur, lebih tenang. Jangan katain saya. Lebih tenang. Ya ingin menunjukkan kepada masyarakat dan lingkungan setempat aja bahwa kita itu Masih mah pakai enggak mah. Nah, kita tuh maksimal, berikhtiarnya maksimal, memohon berdoa kepada Allah maksimal. Yuk, Itu intinya untuk kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. yuk kita lihat Adit. Kayak yang lain ya. Nanti di Kayak masukin air doang. Kayak sama aku sama. Baca itu aja Sudah itu. siap? Atau mau teknik relaksasi dulu, tarik nafas yang dalam 3 kali. Aman. Kemarin juga aman kok langsung. Aman. kalau kerasa gimana jangan gerak tangan aja ngeginiin ayah ya. Gak apa-apa juga. Isi. Baca itu weh. Oke. Kak, Oke. malah tegang dia di lama-lama dia. Enggak apa-apa, aku kan nyingsinan wae dah. Di satu lubang hidung ya, sebelah kanan gak ada yang sakit. Hati. Aduh. Aduh, bucin. Aduh, nggak ke videoin tadi Adit ngomong. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti terus saya ya, punten. Nafas segede. Nah, Sip. Ditahan ya. bismillah ya. Tarik nafas. Pegang ayah aja, pegang Bismillahirrahmanirrahim. aja, pegang ayah aja. Masuk ya ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah tegang, tenang Relax. aja. Tenang aja. Bismillah. Diam. Nah, sip. Ambil tisu. Lama tau. Hanya gerak sudah saya takut ketawa. Jadi saya lepasin dulu tadi teh. Jangan gerak kata aku juga. Tapi berhasil kan? Tapi berhasil. Jangan. Hebat, hebat. Rahasia yuk, rahasia.
Ini kita yang udah beres. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Buka dulu maskernya, gimana coba? Takit. Oh, enggak loh. Enggak. Allah. Sakit sedikit. Sedikit. Ya tadi gimana Sebentar. dicoloknya sampai dalam? Wis. Keluar air mata. Sekarang giliran Rajwa. Sekarang giliran Rajwa. Ya, betul. Pola apa yang Oke. siap? Nanti. Oh ya, siap, mangga. Kebanyakan teori nanti nggak jadi lagi. Oh, teknik relaksasi dulu. Nafas 3 kali, dibuang lewat mulut. Pelan-pelan. Pas digituin, paling kali napas. Sudah ya. kayak gitu aja sama. Pengambilan sampelnya sama ya. Satu lubang hidung aja sebelah kanan. Jangan digerakin biar Nggak ada yang Yang cepat. Iya, nggak ada yang sakit di hidung sebelah kanan. nggak ada jerawat. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada korong? Nggak ada? Ikuti instruksi saya ya. Oke, tangan atas sedikit lagi ya. Nah, sip. Pintar kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya ayah, ditahan. Pegang aja. Sip. Sudah. Jadi gantian sekarang tinggal Rahasia. Enggak tinggal, wah belum. Tinggal. Tapi kayaknya Rahasia agak lama sih memang dimasukin. Kayaknya kalau rasanya Diamin dulu. jam lah dikorek-koreknya kan biar Kalau yang tadi cepet kan. Biar sama korongnya keambil. biar hasilnya benar-benar ketahuan gitu. Segini. PPN yang bener tuh. Rahasia mah kayaknya sama tenggorokan juga. Enggak bun, langsung tenggorokan. Emosi jiwa ya Dudut. Sudah siap? Ntar Bangga mau tarik nafas dulu, tarik relaksasi. Buang mulut. Kayak mau lahiran. Pelan-pelan tarik nafas. Yo, cepat Mas gini. Heeh. Tuh, suruh. Dong. Good. Ah, ya jangan diin. Oh iya. Keinjek ya? Sakitnya mah diinjak bukan. Iya kan? Ini cuma perih. Belum nangis, udah nangis. Saya juga. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai ya. Karena kenapa merosot? Jangan aku gimana sih Mama? Mama kan udah selesai ya, Mama di bawah aja nunggu ya. Jangan sakit nih. Iya, insya Allah. Enggak, Dek. Ini. Nah, kayaknya enak. sip. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti instruksi saya. Maaf ya ayah. Tahan napas dan Boleh tahan nafas, boleh atau nggak? napas boleh napas. Kalau ngambil nafas lewat mulut aja ya. Takutnya ngap kan lewat hidung. Nggak bisa gitu. Mulutnya buka aja. Lewat mulut. Nah, kita tarik nafasnya lewat mulut. Makanya itu ditutup. Nah, Bau. biar tersaring udara yang masuknya. Yo cepat Ras. Sudah? Yuk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ya, tengadah. Semangat lagi. Sip. Kita Tahan. masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditahan sebentar lagi. Gemeteran. Sudah selesai. Gitu doang, Dek. Badannya gede. Badan aja paling gede. Gimana rasanya? Enak. Sedikit. Sebel, ih manja banget. Tenang. Beneran itu teh. Itu dia paling manja. Satu lagi sob. Tapi paling Wena kok ketemenin Wena. Tabahkan aku. Yuk, giniin Wena. Oh, sorry, ganti. Wah, kuku Wena panjang. Tahu emang udah nangis gitu ya. Sedih gitu kayak wae. Iya. Nanti terakhir bubu. Bubu korongnya, bubu korongnya. Bubu yang kena malah korongnya. Abu? Oke, kan Wena pas sama Mama. Tapi pas udah mah enggak. Gini rasanya gitu doang gitu. Kayak kemasukan air. Udah bentar sakitnya mah aku udah nggak kerasa lagi. Dia kayak tenggelam, bener tenggelam kayak di bawah kehabisan. Kayak kesegrok ya. Kesegrok. Sudah siap, Teh Rina? Siap, insyaallah. Siap ya. Rina Nose. Relax aja ya. Ya, Pengambilan sampelnya sama melalui lubang hidung sebelah kanan, nggak ada yang sakit nggak ada. atau luka? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada hati. Hati-hati. Ikuti instruksi saya ya. Lanjut. Sebentar. Tangannya dikit lagi. Nah, sip. Diam, santai, relax aja ya. Wena, pegangan Wena. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya Teh ya. Ah. Masuk. Dikit lagi ditahan Teh. Ya, sip.
Wih. Nanti soalnya nak. Baik. Mana diputar-putar Iya memang seperti itu katanya. Diputar-putar dulu. Kan biar merespon silindirnya keluar. Oh, ini tuh kakak aku. Tapi dia tuh paling lebay. Masa kalah sama anak-anak dia? Paling takut mau disuntik. Saya tuh udah nangis duluan. Malu sama umur, woi. Saya yang rahasia mana? Saya juga Kayaknya ini kanan kiri boleh dah. kanan kiri. Aduh masih kerasa. Dia kayak mampet. Geli-geli gimana gitu? Tapi enggak. Kayak Tapi enggak. Oke. Satu lagi. Ya, satu lagi. Wai bisa yuk. Jangan dipikirin, Wai. Sudah bisa dimulai, Pak? Udah. Tegang nggak? Semangat. Mau teknik relaksasi dulu? Nggak usah ya. Gengsi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Pengambilan sampelnya melalui lubang hidung sebelah kanan ya. Ya. Nggak ada yang sakit? Nggak. Nggak ada luka ya? Ada hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai ya. Punten tengahnya dikit lagi. Asik. Ditahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan apa sih? Masuk, Pak. Dikit lagi, Pak. Asik. Sudah. Tangan aku diperes parah, kaki ditinjak. Nggak sakit geningan. Ayo satunya lagi ya. Ya bohong. Dah. Ini jam pemeriksaan tadi. Dia gimana? Ini biasanya, ini rekor juga sih ya bagi saya. Biasanya gitu, menurut pengalaman saya yang sudah biasanya kalau pemeriksaan 3 orang atau 4 orang itu biasanya ada terseliplah satu yang positif itu. Karena kan ini wabah sedang ramai di kota Cimahi. Cimahi juga masuk zona hitam ya kalau nggak salah, zona merah yang di pemberitaan. Jadi untuk 8 orang dan semuanya negatif, menurut saya itu luar biasa sih. Mana lagi di keluarga kita baru ada yang terpapar ya. Oh iya, seperti itu. Terus saya bolak-balik rumah sakit sih. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tuhan masih melindungi saya keluarga. Yes, akhirnya alhamdulillah setelah beberapa cara yang kita tempuh untuk mengamankan saya dan keluarga. Kemarin yang kalian lihat ada penjemputan rumah, untuk membersihkan rumah. Perlu ada itu nggak? Terus nggak cukup. Terus hari ini kita melakukan swab antigen sekeluarga dibantu dari Antigen Bandung. Alhamdulillah seperti yang kalian lihat Hasilnya alhamdulillah baik. yes, Alhamdulillah. negatif, tidak ada satu orang pun dari kami yang terpapar. Pasti pertanyaannya ngapain sih Anda ngelakuin semua itu? Oke, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Seminggu lebih. Jadi yang kemarin kalian lihat beritanya itu siapa sih yang meninggal, pertanyaan gitu. Jadi yang meninggal itu ayah mertua saya yang kita bilangnya ayahnya Bubun. Papa saya. Jadi ayahnya Bubun itu sebelumnya tuh memang agak sakit di rumah, kurang fit. Beliau agak lemah, agak lemas karena memang beberapa hari diam di rumah, muntah-muntah ya. Tapi enggak, muntah-muntahnya juga sebenarnya ada sebab. Maksudnya enggak tiba-tiba nggak ada apa-apa terus ngedrop terus muntah-muntah, sebenarnya enggak. Sebenarnya papa itu sebelum muntah-muntah sehat banget, fit banget, sehat walafiat. Nah, cuman gara-gara ketakutan akan si virus ini, jadi papa beli asupan-asupan vitamin C yang mungkin terlalu berlebihan gitu, kayak makan buah-buahan yang mengandung vitamin C tapi yang mungkin agak asam. Terus biasanya kan papa tuh lambungnya kan sensitif, terus entah kenapa papa minum
Ada minuman yang tinggi. vitamin C yang kadar vitamin C-nya tinggi itu. Terus papa juga mengkonsumsi vitamin yang memang mengandung vitamin C. Terus yang berbentuk permen itulah ada ya, vitamin yang berbentuk permen itu kayak terlalu berlebihan lah, sehari sampai berapa kali gitu. Mungkin lambungnya nggak kuat, terus di situ mulailah kayak mulai muntah-muntah. Terus kita pikir kan, oh berarti lambungnya yang kena gitu kan. Oh papa lambungnya kambuh nih gitu. Dibawalah ke dokter saat itu kan, ayah yang nganter. Dibawa ke dokter, ke klinik dekat rumah, dikasihlah obat mah sama dokternya. Yaudah kita tenang, yaudah pak obatin aja lambungnya. Diobatin, obat tetap masuk tapi muntah masih terus, nggak berhenti. Setiap isi makanan. Setiap diisi makanan, setiap diisi minuman terus aja nggak berhenti gitu ya muntahnya. Di situ gimana pak, mau ke rumah sakit aja atau gimana, karena kita takutnya papa dehidrasi kan, nggak ada asupan apa-apa. Tapi papa saat itu belum mau karena apa ya, belum mau ke rumah sakit karena ya takut akan si virus itu. Dan aturan rumah sakit yang saat ini sedang memperketat aturan ya, jadi mau penyakit apapun pasti kan gejalanya dibawanya ke situ gitu. Jadi papa saat itu nggak mau. Ya udah kita turutin, kita obatin semaksimal mungkin. Papa maunya apa, papa inginnya gimana, kita sebagai anak ngikutin, diurusin. Tapi ya nggak membaik juga saat itu, nggak ada perkembangan ya, tidak ada perkembangan, malah makin intens gitu. Ya udahlah, akhirnya kita menyerah untuk bawa aja ke rumah sakit karena itu pilihan terakhir. Karena kalau didiamkan seperti itu juga bakal jauh lebih buruk gitu nantinya. Jadi kita ke rumah sakit lah, ayah yang nganter. Gimana sekarang ayah ceritakan kronologis di rumah sakit seperti apa? Ya benar, kondisinya karena memang tidak ada makanan yang masuk, ya bapak jadi lemah, ya akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Ya di rumah sakit, standar protokol rumah sakit saat ini memang setiap yang masuk pasti akan diperiksa oksigen di dalam tubuhnya, terus di ronsen karena terlihat seperti sesak, kemudian ya dicek yang lainnya termasuk udara segala macam. Memang waktu pertama kali dicek di unit gawat darurat itu, papa kondisinya si gulanya tinggi, terus si oksigen dalam tubuhnya kurang, yang harusnya tes 100 dia cuma 82 kalau nggak salah aku. Segituan. Ya akhirnya rumah sakit merujuk untuk melakukan swab karena melihat kondisinya seperti itu dikhawatirkan kena virus. Dan akhirnya untuk di swab itu memang papa harus nginep waktu itu karena harus diisolasi dulu. Jadi setelah di IGD itu papa langsung dibawa ke ruang isolasi di rumah sakit Santosa. Yeah. Tapi alhamdulillah banget, terima kasih teman-teman di Santosa yang sudah sangat baik ke papa. Dari mulai di IGD juga saya mendapat suster-suster, dokter-dokternya amat sangat baik, amat sangat memperhatikan dan ya apa ya, memprioritaskan lah ya. Alhamdulillah gitu. Kalau ada update apa-apa kita DM-an, WA-an gitu ya sama susternya. Alhamdulillah responnya baik banget. Baik banget. Jadi setelah masuk, saya terusin ceritanya, setelah diisolasi memang papa jadi tidak bersama kita lagi karena kita harus stay di luar, papa di ruangan, dan kita tetap mengupdate apa yang terjadi dengan papa. Dan kondisinya setelah diisolasi itu memang mungkin papanya agak Gelisah. stres juga, terpisah dari anak-anak dan segala macam. Tapi ya itu yang harus kita lakukan karena kalaupun kita bawa ke rumah juga bingung ya. Ya. Kita pengobatannya harus gimana? Iya bingung, benar bingung karena tapi sempat sedih gitu ya. Maksudnya dengar updatean dari suster katanya kalau di infus papa selalu dicabut infusnya dan selalu pengen keluar dari ruangan itu, bilangnya pengen pulang gitu kan. Kondisinya seperti itu.
ketika diisolasi kan memang terpisah dari ruangan si perawat karena si kondisinya tidak stabil, khawatirnya anjlok tanpa ketahuan. Akhirnya tim medis di sana menyarankan untuk dirawat di ICU Di ICU karena harus intensif katanya, lihat kondisinya yang update stabil, kondisinya nggak stabil. dan peralatan di ruangan kan tidak secanggih di ICU untuk dipasangi segala macam alat biar ketahuan kondisi papa. Dan akhirnya kita pindahin ke ICU. Di ICU itu papa sempat 2 hari ya, 3 hari 3 hari kurang lebih di ICU. Ternyata kondisinya masih belum stabil, masih Dan naik turun. saat itu hasil swab belum keluar ya, karena katanya memang butuh waktu beberapa hari ya. Itu pro kontra sih. Ada teman-teman dan saudara yang bilang kenapa sampai selama itu gitu. Harusnya sehari atau bahkan di hari yang sama, atau bahkan paling lama 2 hari harusnya sudah keluar, tapi papa di 4 atau 5 hari itu juga belum keluar ya. 4 hari belum keluar ya, di hari kelima mungkin baru keluar. Gitu aja sih yang disayangkan gitu. Tapi ya sudahlah, semua juga udah aturan Allah Ya mungkin itu lebih ke protokol aja sih Bun. Pemeriksaannya yang entahlah seperti apa, tapi akhirnya kita juga tahu hasil swabnya yang beberapa hari setelahnya, yang akhirnya ya kita tahu bahwa papa terpapar waktu itu. Aku ingat banget kemarin hasil swabnya itu sehari sebelum papa nggak ada. Ya. Sehari sebelum papa nggak ada, siangnya dapat update. Nggak ada 2 hari. Dapat update kalau memang papa itu positif, terus malamnya kita warawiri nyari si plasma, langsung disuntikin ke papa saat itu, tapi papanya memang udah waktunya. Ya jadi kurang lebih kondisi kita gitu kemarin, warawiri ke rumah sakit untuk mengurusi papa. Nggak semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, tapi ya Allah berkehendak lain. Papa lebih tenang mungkin di sana, tidak merasakan apa yang dirasakan sakit yang kemarin. Ya berdoanya papa lebih bahagia di sana. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan husnul khotimah, doanya dari semuanya gitu, karena kita sebagai anak insya Allah sudah melakukan yang terbaik, sudah maksimal mencari pengobatan ya untuk papa, udah cari plasma kesana kesini, akhirnya ketemu, tapi mungkin Allah berkehendak lain gitu ya. Kehilangan orang yang kita cintai itu benar-benar nggak mudah ya, karena ini suatu fase hidup baru gitu di hidup aku. Jadi aku tuh belum pernah lah maksudnya ngerasain yang gimana sih kehilangan orang yang disayang gitu. Aku belum pernah ngerasain. Mungkin kalau Angga sudah pernah merasakan kehilangan ayah, kehilangan adik ya, kehilangan nenek gitu, yang benar-benar ditungguin ya, maksudnya diurusin gitulah. Kalau aku ya kan belum lah ya, maksudnya orang tua kemarin masih lengkap, terus alhamdulillah suami sehat, anak-anak sehat, jadi belum merasakan lagi disayang Allah gitu. Belum merasakan gimana sih rasanya kehilangan orang yang benar-benar gitu kita sayangin, dan nggak mudah bener. Rasanya tuh sakit sekali, tapi ya kita sebagai makhluk hidup yang beragama ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita serahkan semuanya, karena papa juga makhluk yang punya Allah ya, jadi papa sudah tenang sama Allah gitu. Kita sekarang tinggal berdoa buat papa, kirimin doa sebanyak-banyaknya gitu. Kemarin pengalaman kita guys. Nah ini nih pengalamannya keluar masuk ICU, gimana bapak rasanya? Yang harus saya sampaikan mah ya luar biasa buat tim medis yang bekerja untuk semua pasien yang mengalami itu. Mereka bekerja dengan sangat sungguh-sungguh
di dalam. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya mencoba masuk juga. Jadi alhamdulillah di akhir papa saya bisa berkesempatan untuk masuk, dikasih space waktu itu untuk 1 orang bisa masuk dari keluarga dan saya yang masuk untuk melihat kondisi papa, dan saya merasakan ke ruangan yang terisolasi itu menggunakan APD full. Dan rasanya seperti apa pakai APD? Full ya deg-degan lah pasti. Pertama kali menggunakan itu APD full, terus sepatu karet, terus juga topi saya pakai. Kalau nggak salah saya ada videonya, nanti coba saya lihat dulu. Terus juga sarung tangan pakai, masker pun double. Saya sarung tangan pun harus pakai 2 waktu itu. Dan sebentar saja menggunakan itu luar biasa panas. Perjuangannya ya. Ada yang bisa. Selain masker kita juga pakai face shield. Deg-degannya, terus kenyamanannya, terus belum tanggung jawabnya mengurusi pasien-pasien yang itu kan tanggung jawabnya nyawa ya. Bisa masuk ke ruangan ICU itu ya kondisinya sangat-sangat hening karena memang pasien. Terus beberapa perawat yang standby untuk melihat kondisi pasien, semua full APD. Ya deg-degan sih rasanya masuk ke situ. Tapi alhamdulillahnya karena suster-suster di sana tuh baik hati sekali, jadi sempat pas papa lagi dirawat di ICU itu kita minta tolong untuk dititipkan kayak murotal digital gitu ya, karena kita nggak bisa nungguin papa, nggak bisa ngaji deket papa gitu. Jadi aku maunya disetelin murotal digital, jadi papa bisa denger ngaji gitu, biar hatinya juga lebih tenang gitu, lebih ikhlas. Dan alhamdulillah mengizinkan ya. Alhamdulillah. Itu salah satu ikhtiar yang kita lakukan, menemani papa. Selain ya kita bisa berkomunikasi sesekali via video call, dibantu sama suster-susternya. Suster yang kita lakukan itu biar papa tenang ya, nyimpen itu alat digital yang bisa terus muterin ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah gitu. Jadi aduh pengalamannya 2 minggu kurang lah, seminggu lebih kemarin tuh rasanya hatinya seperti kayak gitu ya, gitu. Dikasih kabar buruk sama susternya, bapak keadaannya down, langsung kayak terjun payung jatuh ke bawah gitu rasanya. Aduh rasanya hatinya pecah berkeping-keping gitu. Tapi alhamdulillah mungkin Allah, benar kata ayah, jadi ayah kemarin bilang, Bun sadar nggak kalau Allah itu sedang mentraining kamu katanya. Jadi selama seminggu itu terus aja di up and down gitu ya hatinya, terus nangis terus, berdoa terus sambil nangis gitu, sambil ngomong, ya Allah nanti kalau saatnya tiba waktunya saya kuat nggak ya nerimanya gitu. Ya benar, karena kondisi orang sakit itu 2 kemungkinan, sembuh atau meninggal. Iya, kayak digantung gitu, nggak nunggu kepastian gitu kan ya. Saya kuat nggak ya Allah? Sekarang posisi papa seperti itu aja saya nggak kuat gitu kan. Hati saya hancur sekali. Tapi alhamdulillah Allah maha baik. Jadi pas selama itu saya di training untuk terus pasrah. Jadi pas saat dimana dengar kabar papa nggak ada, entah kenapa hati saya kuat, walaupun kalau air mata mah manusiawi ya, karena saya manusia biasa punya hati gitu. Cuman ya Allah, insya Allah ikhlas, saya ikhlas gitu. Alhamdulillah. Biasa rencana Allah. Alhamdulillah rencana Allah maha baik. Terus kemarin sedikit share ya, menceritakan alhamdulillah rezeki papa itu bagus. Alhamdulillah ya, karena bukannya memuji papa sendiri, tapi ya papa itu orang baik, alhamdulillah. Jadi rezekinya dan semuanya tuh dikasih kelancaran sama Allah, lancar semuanya ya. Coba diceritakan kronologisnya ya, nggak apa-apa kan kita share. Iya, alhamdulillah saya nggak. Kenapa? Atuh. Ya, saya kebetulan yang ngurusi langsung sama papa, karena saya juga sangat dekat dengan papa. Selama pengurusan beliau, saya tidak pernah menemukan satu kesulitan yang luar biasa gitu. Semuanya diberikan kelancaran dari awal masuk rumah sakit, yang konon rumah sakit di Bandung sudah mulai penuh
untuk pasien isolasi, dan saya tidak menemukan itu. Ketika masuk UGD harus diisolasi dan papa langsung dapat kamar itu. satu. Dari UGD untuk pindah ICU juga biasanya agak susah kalau ICU-nya penuh, dan itu kita tidak menemukan kesulitan dan bisa langsung pindah, termasuk ketika ada riset yang bikin supaya papa diterapi dengan plasma. Ya, Plasma. Jadi kalau orang yang sudah terpapar itu cara pengobatannya dengan memberikan plasma dari orang yang sudah terpapar dan sudah sehat dalam kurun beberapa hari, 14 hari kalau nggak salah, dengan golongan darah yang sama. Dan itu nggak gampang kan nyarinya. iya itu gak gampang. Dan kita juga langsung berusaha ke teman-teman sekitar untuk nyari gimana sih, ada nggak yang pernah terpapar dengan golongan darah ini tapi belum lama. Bahkan kalau di rumah sakitnya sendiri ada pun itu harus ngantri gitu Biasanya katanya. begitu, karena kata dokternya waktu itu untuk yang dapat plasma itu agak antrinya, salah satunya adalah si orang yang nunggu juga ada, udah seminggu dia nunggu plasma dan belum dapat juga. Kita cukup deg-degan sih nyarinya waktu itu. Tapi kita nggak pantang menyerah, kita terus berusaha usahakan semaksimal coba mungkin untuk papa. jadi kita dikasih tahu soal plasma itu jam 5 sore. Kita langsung cari ke teman-teman yang pernah terpapar, dan kita belum sempat ada dapat beberapa orang yang Sudah siap punya untuk- kandidat sebetulnya, teman-teman dan kerabat lah sudah ada yang menawarkan diri. Tapi kita coba dulu di rumah sakit, kenapa nggak coba ke bank darah dulu di rumah Ya. sakit, kita tanyain. Pas kita tanyain, Pas ditanya ke bank darah, memang waktu itu kata bank darahnya belum ready ya. belum ready. Waktu itu belum ready, tapi nanti kita coba usahakan nyari juga katanya. Selang beberapa jam ya Di hari yang sama, petugas bank darah itu langsung menghubungi, alhamdulillah VDM waktu itu, terima kasih Ya, teks terima siapa kasih. saya lupa namanya. Beliau yang mengabarkan kalau plasma yang kita butuhkan ada 2 labu, malah ada ada 2 labu, dan itu bisa digunakan langsung ke pasien malam itu juga. Jadi itu hari Minggu malam papa udah langsung di plasma, dikasih plasma itu. Tapi ya Allah berkehendak lain. berkehendak lain. Allah lebih sayang sama papa. Senin pagi jam 5 saya ditelepon orang rumah sakit untuk langsung ke rumah sakit. Kita berangkat ke rumah sakit. Waktu itu aku sama Mas Ayah Ya sama kakak aku. di rumah sakit, ya langsung dikabarkan papa sudah meninggal. Tapi setelah itu ya kita harus menerima itu ketentuan Allah, dan saya langsung telepon Bubun menyapa segalanya di rumah untuk membawa anak-anak. Dan saya di rumah sakit selama pengurusan papa jenazah juga nggak pernah menemukan kesulitan. Tidak menemukan kesulitan ya. Karena kan pernah terpapar, jadi cara pemakaman dan pemulasaraan jenazah teh beda. Menurut protokol ya. Mengikuti protokol yang ada. Si ambulan ya harus khusus, terus cari peti. Konon kalau itu teh agak susah. Si ambulan teh masuknya waiting list pun harusnya. Karena katanya di ambulansnya dipakai dulu nganter yang lain, nganter Bisa, ini, nganter bisa. itu. Jadi nunggunya harusnya adalah pengalaman ya, orang yang pernah gitu. Katanya nunggunya bahkan sampai 5 jam, 6 jam untuk nungguin ambulannya aja gitu. Tapi alhamdulillah papa nggak nunggu sama sekali, langsung ada ambulans. Enggak, malah waktu itu dibalik, malah saya malah nunggu Bubun datang dulu. Ya, aku Karena si jenazah mah udah ready, si peti sudah ready. Akhirnya diturunin ke basement untuk naik ambulan. Baru Bubun datang ya, terus kita Ya, turun. karena aku di rumah situasinya selain menyiapkan anak-anak segala macem, terus menyapa saudara-saudara yang beberapa ada yang datang juga gitu, walaupun gak banyak. Alhamdulillahnya respon dari tetangga-tetangga sekitar gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang cukup dekat sama mama sama papa. Alhamdulillah mereka berempatinya besar gitu ya. Jadi kita mengadakan sholat goib dulu di depan rumah gitu,
Ya. Satu gang semua orang ikut sholat semua gitu. Karena jenazahnya Alhamdulillah. kan nggak boleh dibawa pulang, Iya. jadi akhirnya tetangga melakukan Sholat goib. sholat goib, terus langsung menuju ke rumah sakit ya. Iya, baru meluncur ke rumah sakit. Di rumah sakit juga kita sangat hati-hati kalau kita mau anak-anak, sweet anak-anak supaya tidak masuk ke dalam rumah sakit. Anak-anak di depan belum masuk ke dalam untuk lihat peti papa sampai masuk ke ambulan, dan alhamdulillah untuk pemakaman pun kita nggak nemu kesulitan. Yang Iya. katanya pemakaman juga harus nyari dulu, Katanya pemakamannya kan penuh gitu. mahal terus Mahal bla 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 bla. dan itu kita nggak Alhamdulillah begitu. kita nggak menemukan kesulitan itu sama sekali. Makam langsung dapat dan tidak mahal. Alhamdulillah ya Allah, rezeki papa. Terus terima kasih juga untuk Ena Kresna Faturrahman Pak RT sudah Ya, Ena yang bertugas untuk standby untuk anak-anak. nemenin anak-anak, nge-handle anak-anak gitu kan, karena kita di mobil sama mama sama kakakku dan yang lain juga, jadi mobilnya juga nggak cukup. Enak langsung dengan sigapnya datang terus jemput anak-anak, bawa anak-anak gitu. Ya Allah enak, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga dibalas Allah kebaikannya gitu. Terus setelah dimakamin, alhamdulillah dengan cuaca yang sekarang lagi nggak menentu, setiap pagi mendung, hujan. Alhamdulillah pas papa nggak ada, pas papa dimakamin cuacanya cerah sekali, Rezeki. cerah sekali buat papa gitu. Alhamdulillah pemakamannya berlangsung hikmat ya. Kita sekeluarga dengan anak-anak berdoa khusyuk ya untuk papa gitu. Jadi ini lancar banget ya. Alhamdulillah. So guys, kenapa kita cerita gini? Ya yang pertama, Kita cuma jaga sharing, selalu kesehatan kalian dengan kondisi saat ini. Jaga kesehatan sendiri, juga lingkungan sekitar, orang tua kalian. Yang kedua, tetap sayangi dan hormati Orang tua selama Keluarga masih kita. ada, karena kalau udah nggak ada Ya, enak banget. nyeselnya kayak apa gitu. Yang ketiga juga kita mau bilang makasih sama semua pihak yang sudah mendoakan almarhum papa, juga kepada pihak rumah sakit, cuma Yang sudah membantu. sama pihak pemakaman, ambulans, semuanya yang sudah membantu kita sampai dengan kemarin kita ada datang tim PMI yang sengaja menjemput Iya. rumah. Mm-mm. Kemudian Terima kasih bantuannya. Terus tadi juga ada antigen Bandung yang sudah membantu kita untuk swab antigen sekeluarga. Alhamdulillah baik. terima kasih banyak semua. Terima kasih yang sudah mendoakan, yang sudah nge-DM, nge-WA, ikut berbelasungkawa, mendoakan segala macam. Kalian orang-orang baik, alhamdulillah. Terima kasih supportnya, itu beneran berarti buat aku gitu. Itu yang bikin aku kuat tuh, salah satunya support dari kalian gitu. Bener deh, asli kalian orang-orang baik, alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ya. Amin. Amin amin. Jadi gitu aja, pokoknya terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mendoakan dan lain-lain. Kami hanya bisa berdoa semoga kebaikan itu berbalik kepada kalian menjadi sebuah kebaikan juga Semoga dari kalian Tuhan sehat yang Maha selalu. Baik. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikannya dibalas dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Ini sharing ini kami hari ini. Maaf 2 minggu kemarin nggak upload. Maafin. Ya. Dadah.
Papa.